warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib solih solihah, di video kali ini Ustazah akan melanjutkan materi Diklat Kuat Ramadan 1446 Hijriah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang mad tabi'i. Sebelumnya Ustazah ingatkan, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Kita langsung saja mengenal tentang hukum mad tabi'i. Nah, ada yang tahu gak arti dari mad? Mad itu secara bahasa adalah tambahan atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah ialah memanjangkan lama suara ketika mengucapkan huruf mad. Jadi mad tabi'i itu ialah huruf mad atau bacaan yang dipanjangkan. Adapun hukum bacaan mad tabi'i berlaku ketika menemukan 3 huruf, yaitu yang pertama alif sukun yang sebelumnya berharakat fathah, yang kedua ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, yang ketiga waw sukun yang sebelumnya ada harakat dhammah. Jadi huruf mad asli itu ada 3, alif pasangannya dengan alif sukun pasangannya dengan fathah, waw sukun pasangannya dengan dhammah, ya sukun pasangannya dengan kasrah. Nah, solih-solihah, cara membaca mad tabi'i yaitu dipanjangkan 2 harakat atau 2 ketukan. Selain itu, bacaan mad tabi'i tidak boleh dibaca dengan dengung atau dengan samar. Contoh dari mad tabi'i nih. Nah, ketika alif mati yang sebelumnya ada harakat fathah. Contohnya Ustazah ambil dari surah Al-Humazah ayat 3 yang berbunyi yahsabu anna ma lahu akhlada. Lafaz mana yang menjadi contoh mad tabi'inya? Yaitu lafaz alif mati sebelumnya harakat fathah, yaitu annama. Nah, itu adalah yang menjadi contoh huruf atau mad tabi'i. Yang kedua, contoh dari huruf mad tabi'i yang kedua, ya mati sebelumnya harakat kasrah. Diambil dari surah An-Nasr ayat 2 yang berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana yang menjadi contohnya? Yang menjadi contohnya lafaz fi dini. Nah, di situ ada ya mati sebelumnya berharakat kasrah. Contoh yang ketiga, contoh dari mad tabi'i yang ketiga, waw sukun atau waw mati sebelumnya harakat dhammah. Contohnya diambil dari lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana yang menjadi contohnya? Yang menjadi contohnya lafaz a'udzu. Nah, di situ ada waw mati sebelumnya harakat dhammah. Baik, solih-solihah, kita simpulkan bahwa hukum mad tabi'i itu ada 2 ketukan ketika kita membacanya. Sedangkan hurufnya ada 3, alif mati sebelumnya berharakat fathah, kemudian ya mati sebelumnya berharakat kasrah, kemudian yang ketiga waw mati atau waw sukun sebelumnya ada harakat dhammah. Bacaan yang dipanjangkan. Adapun hukum bacaan mad tabi'i berlaku ketika menemukan 3 huruf, yaitu yang pertama alif sukun yang sebelumnya berharakat fathah, yang kedua ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, yang ketiga waw sukun yang sebelumnya ada harakat dhammah. Jadi huruf mad asli itu ada 3, alif pasangannya dengan alif sukun pasangannya dengan fathah, waw sukun pasangannya dengan dhammah, ya sukun pasangannya dengan kasrah. Nah, solih-solihah, cara membaca mad tabi'i yaitu dipanjangkan 2 harakat atau 2 ketukan. Selain itu, bacaan mad tabi'i tidak boleh dibaca dengan dengung atau dengan samar. Contoh dari mad tabi'i nih. Nah, ketika alif mati yang sebelumnya ada harakat fathah. Contohnya Ustazah ambil dari surah Al-Humazah ayat 3 yang berbunyi yahsabu anna ma lahu akhlada. Lafaz mana yang menjadi contoh mad tabi'inya? Yaitu lafaz
alif mati sebelumnya harakat fathah, yaitu annama. Nah, itu adalah yang menjadi contoh huruf atau mad tabi'i. Yang kedua, contoh dari huruf mad tabi'i yang kedua, ya mati sebelumnya harakat kasrah. Diambil dari surah An-Nasr ayat 2 yang berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana yang menjadi contohnya? Yang menjadi contohnya lafaz fi dini. Nah, di situ ada ya mati sebelumnya berharakat kasrah. Contoh yang ketiga, contoh dari mad tabi'i yang ketiga, waw sukun atau waw mati sebelumnya harakat dhammah. Contohnya diambil dari lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana yang menjadi contohnya? Yang menjadi contohnya lafaz a'udzu. Nah, di situ ada waw mati sebelumnya harakat dhammah. Baik, solih-solihah, kita simpulkan bahwa hukum mad tabi'i itu ada 2 ketukan ketika kita membacanya, sedangkan hurufnya ada 3. Alif mati sebelumnya berharakat fathah, kemudian ya mati sebelumnya berharakat kasrah, kemudian yang ketiga waw mati atau waw sukun sebelumnya ada harakat dhammah. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan, jangan lupa dicatat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.